Panggil dong. Itu kan DPR punya kewenangan. Memanggil siapa yang mengurus banjir misalnya. Katakanlah BPBD, katakanlah Dinas PU, termasuk Dinas Perhubungan di dalamnya untuk jalur-jalur jalan dan sebagainya. Undang mereka, ini kenapa bisa begini? Penasaran? Undang Pak Gubernur, hearing. Tidak ada yang salah. Maksud saya happy juga bahwa Bro Ketum Giring sangat perhatian dengan bagaimana program-program pembangunan Jakarta, khususnya berkaitan dengan bagaimana agar supaya Jakarta itu tidak ada yang salah. Itu bukan tupoksi saya untuk melarang beliau, itu beliau kadang yang saya persoalkan adalah kenapa kemudian Pak Anies dikatakan tidak capable. Oke, sekarang kita taruhnya balik kepada Bro Giring, siapa yang capable? Kalau Pak Anies ini dianggap tidak mampu, so siapa yang mampu? Gitu loh. Ini kan terlalu politis, gitu loh. Malah terkesan tendensius kan. Nah, artinya apa? Kalau memang ini minta maaf arahnya ke arah statement politis, ya sebentar lagi kan selesai Pak Anies. Tunggu waktunya, kan gitu kan? Tunggu waktunya bertarung lagi gitu loh. Kalau kemudian ke depan katakanlah PSI, teman-teman PSI punya kader, punya calon yang memang dianggap capable tadi, dianggap mumpuni untuk maju sebagai gubernur DKI, khususnya mengatasi banjir, ya dorong. Biarkan masyarakat yang akan menilai nanti. Apakah kader yang didorong oleh PSI atau partai-partai lain ini sesuai dengan apa yang kita harapkan apa tidak, gitu. Menang apa tidak. Saya tidak kenal Anies secara dekat. Seingat saya ketemu Pak Anies ini baru satu kali. Waktu ada acara di Bundaran HI, kalau saya nggak salah ulang tahun Jakarta, waktu itu beliau undang saya datang ke Jakarta untuk ngadirin kegiatan tersebut, bawain lagu Sidul Anak Betawi. Itu aja. Di belakang panggung dia sampaikan, Pak Wali mohon maaf kemarin saya waktu kegiatan Haul Guru Tua ke Palu saya nggak sempat ketemu Pak Wali. Ya artinya kesan saya kepada beliau sih ramah saja. Tidak ada yang kemudian berlebihan menurut saya, biasa-biasa saja. Secara dekat saya secara umum saya tidak pernah berhubungan dengan Pak Anies, tidak pernah ada. Jadi ini tidak ada maksud bahwa saya berada di pihak Anies atau enggak lah. Kalau kemudian kita tidak suka dengan pemimpin pencitraan, kita sepakat persoalan itu. Kita tidak ada yang suka pemimpin pencitraan. Kemudian kita bahwa pemimpin itu seakan-akan tidak bekerja gitu ya. Kita sepakat, kita tidak mau pemimpin itu harus bekerja, kan begitu. Tapi yang menjadi persoalan sekarang ada bahasa kapabilitas. Gitu loh, tidak capable, tidak berkemampuan untuk menjadi gubernur, tidak berkemampuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Nah, terus yang capable siapa? Yang mampu itu siapa? Kita pengen tahu dong. Menurut Bro Ketum Giring yang mampu ini siapa? Kan gitu, kasih solusi dong. Oke, Pak Anies kita keep, simpan. Anggap beliau tidak mampu. Siapa yang mampu? Bagaimana mengujinya? Apa alat ukurnya? Kan debat publik, proses-proses pilkada kemarin kan sudah ada. Cukup panjang kan saya kira kan. Ya, bagaimana debat, semua menyampaikan visi dan misi dan lain sebagainya. Jadi saya kira Pak Anies ya sudah memenuhi proses itu, dan faktanya beliau sudah mendapat amanat dari masyarakat untuk melaksanakan tugas itu. Naluri saya aja sebagai seorang mantan kepala wilayah ya. Iya, itu satu ya naluri politik sih sebenarnya. Gitu loh. Karena saya anggap Bro Ketum Giring ini kan statement politik. Ya. Setiap statement penyampaian yang dikeluarkan oleh seorang dalam posisi ketua umum ini bro, dalam struktur bernegara ini presiden. Gitu. Jadi di partai ketua umum itu presiden, ketiga dalam struktur bernegara, struktur kenegaraan. Jadi menurut saya seorang ketua umum itu tidak boleh sembarangan berbicara. Gitu. Sama halnya kami pun juga punya ketua umum di Partai Nasional. Ada Pak Zulkifli Hasan. Dan selama ini saya lihat Pak Zulkifli Hasan pun tidak sembarangan berbicara. Karena apa yang disampaikan oleh ketua umum itu apa? Itu seperti mandat gitu loh, seperti sebuah ketegasan penyampaian yang tidak bisa ditawar, yang tidak boleh ditarik kembali. Gitu. Nah itu tadi, makanya kan terlalu ekstrem kalau saya katakan, terlalu tinggi seorang PLT Ketum negur gubernur. Cukup ketua DPW PSI saja kalau dia punya ketua wilayah di DKI. Atau mewakili parlemen, yang terwakil melalui parlemen. Kita kemarin Bro Giring kan sempat dukung saya juga untuk maju sebagai wakil gubernur di Sulawesi Tengah. Itu kita
Saya dengan Giring nggak ada masalah. Saya dengan Giring sangat-sangat bersahabat. Memang kebetulan kalau kita bicara senioritas, saya senior karena saya lebih dulu masuk di industri baru beliau. Kalau saya nggak salah bedanya kurang lebih 3-4 tahun saya lebih dulu. Jadi Bro Giring ini sudah saya anggap seperti adik saya dan sahabat saya, mitra saya di panggung. Senang. Karena hari ini saya kira Bro Ketum Giring pencapaian politiknya saya kira sudah luar biasa. Bisa duduk sebagai PLT Ketua Umum itu luar biasa. Gitu loh. Artinya beliau ini suka tidak suka, terima tidak terima, beliau ini setara dengan ketua umum partai yang lain, ya kan, gitu. Ada Zulkifli Hasan, ada Ibu Mega, ada Surya Paloh, ada Erlangga Hartarto dan sebagainya. Beliau ini duduk setara. Kalau kita bicara dari aspek struktur organisasi kepartaian tadi, keren lah, seneng lah kita. Cuma itu tadi saya katakan, bangsa kita ini kan sedang resah, gitu loh. Ada persoalan pandemi yang sampai hari ini belum selesai. Bayangin aja, kalau saya nggak salah kemarin ship out pertama yang disampaikan oleh Pak Erlangga Kemenko kita, itu baru ada 60 juta. Itu untuk 2 kali vaksin, artinya baru 30. Untuk 1 orang, 1 jiwa. Nah, masyarakat kita ini kurang lebih 260 juta. Berapa lama untuk memenuhi semua itu? Terlepas nanti tuh, sudah mungkin ke depan akan berbayar atau apa gitu kan. Tapi artinya berapa tahun kita harus menyelesaikan persoalan pandemi. Ada kemiskinan baru yang dihasilkan oleh pandemi. Banyak orang yang mendadak miskin, mohon maaf, ya kan? Mendadak miskin, mendadak sulit hidupnya, ekonominya gitu. Tiba-tiba kita masuk dengan nada-nada yang menurut saya sangat provokatif. Ngapain? Kenapa? Kenapa nggak tunggu dulu? Ayo kita turun dulu, kita keroyok dulu rame-rame nih. Ini banjir nih. Ayo kita saring ke airnya, kita apain ke airnya ini, atau kita bantu ke yang korban banjir. Itu dulu. Terus nanti setelah sudah selesai, panggil dong. Itu kan DPR punya kewenangan memanggil siapa yang mengurus banjir misalnya. Katakanlah BPBD, katakanlah Dinas PU, termasuk Dinas Perhubungan di dalamnya untuk jalur-jalur jalan dan sebagainya. Undang mereka, ini kenapa bisa begini? Penasaran? Undang Pak Gubernur, hearing. Pak Gub, kenapa? Kok bisa kayak gini Pak Gub? Kita nggak enak loh sama warga kita ini, dapil kita gini. Dan ingat loh, Pak Gubernur punya 5 wali kota administratif. Kok tidak pernah dibahas barang itu? Gitu loh. Wali kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Utara, Selatan. Ini ada loh 5 ini. Ini perangkat kerja Pak Gubernur. Kok nggak pernah ada yang nanya wali kotanya walaupun sifatnya administratif? Benar nggak? Betul. Kok kita nggak pernah lihat ini ada wali kota turun misalnya? Saya nggak tahu gitu kan. Artinya, kenapa tadi saya katakan kembali lagi ke awal bahwa ini ada sistem, ada mekanisme pemerintahan yang berjalan. Tidak demikian kemudian bahwa seolah-olah siapapun yang mengkritik itu, ini tidak bagus, kok begini, wah ini tidak mampu, nggak boleh begitu dong. Harus kita kedepankan politik santun. Ini Jakarta, ingat loh, ini Jakarta, ini jendela dunia, ini etalasenya Indonesia. Rusaknya Jakarta, rusaknya Indonesia menurut saya loh ya. Gitu loh. Bayangin aja di sini ada presiden loh yang tinggal di Jakarta ini. Semua lembaga negara ada di sini. Nah, kalau kemudian ada provokatif kita kedepankan berkaitan tentang penilaian kita terhadap seorang gubernur misalnya yang hari ini sedang bekerja, saya kira kurang tepat. Ya, menurut saya ini contoh, kalau kayak kemarin misalnya Pak Gubernur, hari ini kita tahu bahwa misalnya Jakarta sedang dilanda banjir. Apa yang bisa PSI lakukan untuk membantu Pak Gubernur? Ya, itu kan sebenarnya sindiran halus buat Pak Gubernur. Tapi santun. Kira-kira apa yang bisa PSI lakukan Pak Gubernur? Gitu. Apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kami bantu kepada Pak Gubernur? Itu menurut saya salah satu cara yang santun yang bisa. Tentu Pak Gub juga di tengah lelahnya pun juga merasa, gila gue dapat dukungan nih. Meskipun saya nggak tahu kalau lihat sikap seperti ini, sepertinya PSI ada dalam posisi oposisi, gitu loh. Tapi kan kita tidak bicara oposisi siapa yang koalisi, kita bicara kemanusiaan hari ini. Kalau semuanya oposisi dikedepankan, koalisi diutamakan, kemudian kita meninggalkan persoalan kemanusiaan, bagaimana ceritanya? Ini masyarakat kita sekarang ada yang lagi kelelep semeter, ada yang lagi kelelep 2 meter, ada yang barang-barang yang udah kebawa di tengah pandemi dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa. Jadi saya kira bukan saatnya, mohon maaf, bukan tidak tepat waktunya untuk melakukan kritik yang menurut saya sangat ekstrem.